Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita kembali lagi tentunya di program Samila Sahur Sambil Bebenah. Aduh, Mang Mus, tadi mana Qurannya kok hilang tiba-tiba? Tadi kan ditaruh dulu, masa aku pegang mulu. Aduh, yaudah tadi kan kita udah janjiin nih kalau teman-teman Sabila mau nanya bisa langsung bertanya. Apakah sudah ada yang bertanya kepada kita? Tentunya ada dong yang DM nih. Apa nih? Dari Siapa tuh? @Nuruls. Nuruls. Katanya kalau membaca Al-Quran di billboard, bukan dong kegedean, di HP itu wajib wudhu nggak? Oke, pertanyaannya menarik ya, Menarik karena ya. sekarang kan kita kemana-mana bawa smartphone, HP, ya iya. kan? Jadi banyak juga nih orang-orang yang baca Qurannya ya lewat HP-nya gitu. Nah, perlu kita ketahui juga nih teman-teman Sabila, Al-Quran ini kan adalah kitab suci kita, ya kan? Bahasanya aja kitab suci, gitu ya, suci. Nah, yang mana ada yang mengatakan nih pendapat para ulama karena melihat firman Allah di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidaklah menyentuhnya selain dia disucikan gitu, selain dia bersuci, artinya itu. Jadi ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan kalau mau baca Quran kita harus wudhu dulu gitu. Jadi kita harus bersih dulu. Nah, gimana kalau lewat handphone? Iya, Ya kalau Quran itu kan kita pegang lembaran kertas Iya. mushafnya. Kalau handphone kan bukan bentuk kertas gitu kan. Iya Ada yang sih. bilang kalau handphone tuh itu tidak termasuk dalam kategori mushaf gitu, karena dia ada di dalam layar dan Cahaya ya? dan ada cahayanya gitu. Tapi sebaiknya gitu kita sebagai umat muslim yang berada di tengah-tengah lah bahasanya, mencari amannya gitu ya. Alangkah baiknya tetap berwudu pula gitu. Kalaupun kita baca Al-Quran lewat smartphone, lewat handphone, karena dalam artian kita tuh menjaga kesucian ayat-ayat Al-Quran itu. Dan gitu. juga adabnya juga kali Iya, ya. dan juga Iya. adab membaca Qurannya. Jadi kalau misalnya memang dalam keadaan yang sempat nih untuk berwudu, usahakan berwudu. Tapi kalau misalnya lagi di jalan gitu ya, tapi pengen banget baca Quran, terus Iya. wudunya udah batal, ya udah niatkanlah lillahi ta'ala gitu. Bukan berarti kita ingin mengotori makna-makna Al-Quran karena kita nggak berwudu gitu kan. Tapi tetap kita ingin membacanya gitu. Jadi jawabannya ya diperbolehkan, tapi alangkah baiknya tetap jaga wudunya gitu. Gitu. Tuh Putri. Seperti itu. Nuruls. Nuruls. Gitu Nuruls ya. Nih, langsung kita ke pertanyaan keduanya. It's me. Wih, it's me. It's me. Hai. Underscore Nuryanti katanya. Apakah boleh membaca Al-Quran tanpa menggunakan kerudung? Gimana tuh? Ini juga ya, kan kita tentunya ketika kita ingin beribadah, ingin bertemu dengan Allah, pastinya Betul. harus dalam keadaan Rapi. yang rapi, Rapi. ya kan, sebaik-baiknya keadaan kita gitu. Apalagi memang memakai kerudung ini diwajibkan kepada seluruh muslimah gitu ya, wanita muslimah, ya Allah menganjurkan kita untuk menutup aurat kita. Nah, ketika kita ingin beribadah dan kita tidak menutup aurat kita, maka keutamaan-keutamaan ibadah tersebut pun tidak akan didapatkan gitu loh. Dalam artian kita tidak menghargai ketika kita sedang beribadah menghadap Allah itu. Makanya kenapa teman-teman Sabila kita pengen baca Quran ataupun kita ingin berdoa, lebih baik kita menutup aurat kita, karena itu menjaga adab kita juga nih dalam kita beribadah kepada Allah. Jadi nggak sah ya kalau misalnya kita baca Quran tapi kita nggak pakai hijab. Iya gitu. sih, kurang sopan ya Kak. Betul. Masa pakai kaos pendek gini baca Al-Quran kan? Betul, Gimana benar. Kan ya? aneh ya. Aneh. Minimal pakai mukenah lah gitu. Dan nutup aurat. Buat nutup auratnya. Seperti itu teman-teman Sabila. Jadi dijagalah aurat kita gitu ketika kita ingin baca Quran ataupun kita ingin berdoa, karena itu termasuk adab kita dalam menghadap Allah ataupun dalam membaca kitabullah gitu. Lanjut Mang Berarti lebih Mus. ke adabnya ya? Iya, kita harus perhatikan adab kita gitu. Iya, tuh Kemudian- keren. Tadi siapa? It's me. It's me. Lanjut deh ke pertanyaan bertiga. Dari Mustafa bukan apa ini? Mustafa bukan Fa. Apa sih alay banget namanya. Apakah boleh lantunan ayat suci Al-Quran dijadikan sebuah nada dering? Lantunan ayat suci Al-Quran menjadi Nada nada dering. dering. Baru Banyak tahu. denger sih aku. Oh ada. Aku pernah denger tuh. Heeh. Ngaji Bismillah belum selesai udah
diangkat kan kepotong gitu ya. Iya sih, iya. Tapi aku juga pernah sih baca sebuah artikel gitu ya. Jadi ada sebuah artikel yang menyoroti pendapat dari berbagai lembaga fatwa di berbagai negara, ya berbagai negara di Timur Tengah. Jadi ada yang dari negara Mesir, Arab Saudi dan lain sebagainya lah, negara-negara Timur Tengah itu fatwanya menyatakan bahwa tidak diperbolehkan nih pakai lantunan ayat suci Al-Quran sebagai nada dering, apalagi hanya setengah-setengah gitu. Iya. Cuman sepotong-sepotongnya doang, karena tindakan tersebut ini dianggap gitu ya bisa merusak kesucian dari ayat Al-Quran itu. Kan pernah dengar ya kalau misalnya baca ayatnya sepotong-sepotong atau baca ayatnya salah harokat itu kan bisa mengubah arti. Betul. Ya kan, mengubah artinya. Jadi kalau misalnya kayak nada deringnya cuman sepotong, habis itu udah langsung diangkat gitu kan. Iya, bener. Itu kan takutnya jadi maknanya berbeda. Apalagi misalnya bawa handphonenya ke kamar mandi. Wah, Terus tiba-tiba nada deringnya ayat Quran. Kan aneh gitu kan. Tiba-tiba Jadi ya siapa yang ngaji nih? iya, di kamar mandi siapa yang ngaji? Kan ini setannya kelabakan. Bener. Makanya itu teman-teman Sabila, jadi sebaiknya hal-hal kayak gitu dihindari lah. Kita cari amannya gitu loh. Pakai nada dering yang sewajarnya aja. Pakai suaranya Mang Mus juga boleh. Iya, bangun. Aduh. Nah itu tadi ya 3 pertanyaan dari teman-teman Sabila. Setelah ini boleh nih untuk kalian yang mau bertanya langsung melalui nomor telepon ke nomor berapa nih? Nih, 0812 899 699. 8. Oh enggak ya, 6998. Iya, 68. Ada di bawah nih. Ada di bawah pokoknya ya. Kita tunggu telepon dari kamu teman-teman Sabila setelah jeda berikut ini. Tetap di Sabila, sahur sambil bebenah.